Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Sudah lama sekali ya kita tidak bertemu dalam pelajaran bahasa Inggris yang dilakukan secara tatap muka langsung atau di dalam kelas, karena memang kondisinya sekarang sedang tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung di sekolah. Tapi tidak apa-apa. Kali ini kita tetap belajar sesuai dengan protokol kesehatan pastinya yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Kita akan belajar dari video yang sudah Miss Citra susun tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, karena materi hari ini adalah lanjutan dari materi yang sudah kita pelajari dari kelas 1 sampai kelas 5, karena sekarang sudah kelas 6. Jadi kita akan belajar materi lanjutan di kelas 6 ini tentang yang pertama adalah jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris. Nah, yang namanya jenis-jenis kata sebenarnya pasti anak-anak sudah mengetahui ya, sudah pasti. Kalau di bahasa Indonesia pun juga sudah sebenarnya ada kata sifat, ada kata keterangan, kata kerja. Nah, seperti itu. Cuma bedanya kadang anak-anak susah aja membedakan, padahal kita sudah menemunya setiap hari di kalimat yang sering anak-anak sebutkan atau anak-anak pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan pelajari tentang jenis-jenis kata yang tidak jauh berbeda sekali dengan jenis-jenis kata yang ada di dalam bahasa Indonesia. Cuma kita akan mempelajarinya dalam bahasa Inggris. Yuk kita simak videonya. Oke, yang pertama yang akan kita pelajari tentang jenis-jenis kata adalah noun. Noun dalam Indonesia kita mengartikannya sebagai kata benda. Jadi segala jenis kata yang berhubungan dengan benda itu berarti namanya noun atau kata benda. Contohnya dapat kita temui di sekeliling kita. Ada cat. Cat itu artinya ya, kucing. Kucing termasuk dalam kata benda. Ada juga chair atau kursi. Ya, kursi juga termasuk ke dalam kata benda. Apalagi ayo? Ya, good, yang sering anak-anak pakai, pen atau ballpoint. Itu juga termasuk dalam kata benda. Selanjutnya, kata yang kedua adalah kata kerja atau verb. Berarti segala kata yang berhubungan dengan kegiatan yang bisa dilakukan oleh orang atau manusia. Contohnya, yang pertama ada walk. Walk itu artinya pasti sudah tahu semua, artinya jalan atau berjalan. Good job. The next one, sleep atau tidur. Loh, bukan tidur tidak bergerak. Ya, tapi itu merupakan suatu kegiatan. Selanjutnya ada come, eat, shop. Itu juga termasuk ke dalam jenis kata kerja. Pokoknya yang berhubungan dengan segala kegiatan yang bisa dilakukan oleh manusia. Yang ketiga adalah adjective atau kata sifat. Jadi, yang dimaksud dalam kata sifat di sini bukan berarti sifatnya jahat, sifatnya baik, sifatnya suka berbagi. Ya, seperti itu hampir betul. Tapi dalam bahasa Inggris jenis kata yang dimaksud ke dalam adjective maksudnya seperti diligent atau rajin. Oh, berarti itu menunjukkan ciri-ciri sifat seseorang. Orangnya rajin. Ada juga kebalikannya rajin, yaitu lazy atau malas. Betul. Ada juga old atau tua, rich atau kaya. Ada juga jenis-jenis warna juga termasuk ke dalam kata sifat, seperti brown, and then white, and then blue, dan yang lain sebagainya. Yang keempat, ada pronoun atau kata ganti. Yang namanya kata ganti, kita sudah mempelajarinya sejak kita di kelas 3. Ada subjek pronoun, ada objek pronoun, dan lain-lain. Tapi karena kita di sini fokusnya tentang jenis-jenis kata,
kita pelajari dulu jenis-jenis katanya ya. Untuk jenis-jenis pronoun kita akan kembangkan di materi berikutnya. He, she, it, we, you, they itu termasuk ke dalam pronoun atau kata ganti. Masih ingat kan pelajaran tentang kata ganti? Terakhir, yang kita pelajari tentang jenis-jenis kata adalah adverb atau kata keterangan. Sudah jelas ya, yang namanya kata keterangan itu berarti menerangkan sesuatu, menerangkan kejadian, menerangkan sesuatu yang sedang terjadi atau menerangkan sesuatu yang dilakukan oleh subjek. Contohnya seperti tomorrow, today, yesterday, soon. Ini bukan soon yang anak laki-laki ya, tapi soon yang artinya segera. Ada often, ada seldom, dan lain sebagainya. Mungkin anak-anak bisa mencari jenis-jenis kata yang Bu Citra maksud di beberapa kalimat yang mungkin sebenarnya sudah sering anak-anak sebutkan, tapi anak-anak lupa. Nah, demikian tadi jenis-jenis kata yang mungkin tadi ya sebenarnya anak-anak sudah sering menemuinya di kehidupan sehari-hari, atau dulu waktu dari kelas 1 sampai kelas 5 sampai kelas 6 bahkan, atau sampai hari ini anak-anak sebenarnya sering mengucapkan, tapi nggak tahu ini kalau di bahasa Inggris jenis kata apa ya. Nah, nggak apa-apa, kita sudah mempelajarinya sedikit hari ini. Nah, untuk selanjutnya karena kita sudah mempelajarinya sedikit, supaya anak-anak tambah ingat, tambah dalam lagi materinya tentang jenis-jenis kata, nanti akan ada tugas yang akan Miss Citra share di Google Classroom untuk masing-masing kelas ya. Jadi pastikan anak-anak sudah bergabung dalam Google Classroom yang sudah Miss Citra bagi. Masing-masing sudah ada kode kelasnya juga. Jadi mungkin yang belum bergabung segera bergabung karena tugasnya akan Miss Citra share di sana. Supaya apa? Supaya mudah untuk pengarsipannya, untuk nilainya yang langsung keluar gitu. Karena kan nggak mungkin Miss Citra umumin lewat langsung karena memang kita masih dalam suasana belajar dari rumah. Nah, untuk tugas dalam GCR gak usah khawatir, Miss Citra akan memberikan waktu selama 1 minggu untuk mengerjakan itu. Tapi ketika sudah lewat dari tanggal yang sudah Miss Citra tentukan di GCR lebih dari seminggu, anak-anak sudah tidak bisa membukanya lagi. Jadi untuk itu meskipun tidak buru-buru, pastikan anak-anak mengerjakannya dengan teliti. Dan juga jangan lupa klik serahkan. Insya Allah nanti sudah akan ada keluar nilainya untuk tugas bahasa Inggris yang pertama. Begitu ya. Jika ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan di kolom komen di bawah ya. Atau mungkin bisa langsung WhatsApp ke Miss Citra langsung. Thank you for your attention and see you for the next meeting. Ya, meskipun meetingnya lewat video, nggak apa-apa. Kita lanjut di materi berikutnya, di pertemuan berikutnya. See you next time and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.